Selamat siang pemirsa Polri TV. Siang hari ini kita bersama Kadif Humas Mabes Polri akan berdiskusi dengan kami Serdik Sesbimti Dikrek ke-33. Berbicara tentang kehumasan, tentu di situ berbicara Strive for Excellence. Hadir bersama kami Kadif Humas Mabes Polri Bapak Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho SIK MHM. Kami dari host Kelvin Simajuntak, hadir juga Serdik Pramudia Sigit dan Serdik Beni Rusdianto. Beberapa pemberitaan kami mendengar bahwa kehumasan Mabes Polri ini mengambil peran yang sangat besar di bidang tugas pokok kepolisian, preemptif, preventif, penegakan hukum, dan yang paling penting adalah Harkamtibmas. Sedikit jenderal pendapat jenderal terkait dengan tugas pokok kepolisian, tetapi di tengah-tengah itu fungsi kehumasan sangat luar biasa, jenderal. Silakan, jenderal. Baik, Mas Kevin, sebagai informasi kepada semua anggota Polri maupun masyarakat di luar sana, bahwa sejak tahun 2019 Humas Polri sudah menjadi fungsi utama kepolisian. Jadi kalau sebelum 2019, Humas Polri adalah fungsi bantuan teknis. Sehingga kalau setiap kali ada operasi, maka bergabung dengan fungsi bantuan lainnya, yaitu ada Difti, kesehatan, kemudian Inafis dan lain sebagainya. Menjadi satu bagian yaitu fungsi bantuan operasi. Sejak 2019, dengan adanya Perkap Sop Polri yang baru, di sana dinyatakan bahwa Humas Polri menjadi bagian dari fungsi utama kepolisian. Sehingga setiap kali ada operasi kepolisian, maka Humas Polri sudah menjadi Kasatgas Humas sendiri. Jadi mengelola kehumasan dengan Satgas Kehumasan sendiri. Kalau dulu kita bagian dari bantuan teknis. Nah, oleh karena itu dengan adanya Humas menjadi fungsi utama kepolisian, maka setiap kali operasi menjadi Kasatgas Kehumasan, baik Kadif Humas di Mabes Polri maupun Kabid Humas di wilayah, konsekuensinya adalah tugas Humas Polri bertambah. Kalau dulu, kalau diminta, baru kita akan menyampaikan pesan-pesan apa yang diminta. Tapi kalau sekarang dengan adanya menjadi fungsi utama kepolisian, maka Humas Polri wajib memframing, membranding tugas-tugas kepolisian, mulai dari tugas rutin kepolisian dan tugas rutin yang ditingkatkan dari Mabes Polri sampai dengan jajaran kewilayahan. Kemudian yang kedua adalah operasi kepolisian. Jadi setiap tahun pasti bergulir operasi kepolisian. Sampai saat ini kita sedang operasi OMB, OMB. Itu berarti tugas kehumasan diminta nggak diminta sudah menjadi kewajiban. Yang ketiga adalah tentang bakti kepolisian. Jadi selain melaksanakan tugas rutin dan tugas yang ditingkatkan, kemudian ditambah melaksanakan tugas operasi, kepolisian Republik Indonesia juga melaksanakan tugas bakti kepolisian. Di antaranya ada bakti kesehatan, ada bakti sosial, ada bakti pendidikan, ada bakti yang lainnya yang berhubungan dengan masyarakat, bersinergi dengan masyarakat, baik itu dengan TNI dan sekunder lainnya, menjadi sesuatu hal yang utuh perlu disampaikan kepada masyarakat. Maka tugas Humas Polri itu mulai dari mengawali, menyertai, dan mengakhiri kegiatan. Tugas Humas Polri itu bukan hanya sekedar menjadi tugasnya public speaking saja. Kita menyampaikan kepada masyarakat tentang apa yang terjadi, tidak. Tetapi Humas Polri sudah harus menjadi public relation. Yang artinya bahwa public speaking tadi menjadi salah satu bagian dari tugas Polri, maka di Humas Polri ada namanya Karo Penmas. Di sana ada bagiannya yang menyampaikan pesan-pesan untuk baik itu dengan doorstop, dengan press release, ataupun dengan wawancara di talkshow di TV-TV ataupun tempat yang lainnya. Selain adanya Biro Penmas, kita juga ada namanya Biro PID. Biro Pengelolaan Informasi dan Data. Artinya di dalam menyampaikan pesan dan kepada masyarakat tadi perlu dikelola informasinya.
informasi tidak hanya mentah saja disampaikan kepada masyarakat, tetapi perlu diolah dulu, perlu dianalisa dulu, perlu dicari bahan-bahan pembanding lainnya. Kita perlu benchmarking kemana ini untuk bisa mendapatkan informasi yang utuh. Perlu ngomong dengan ahli siapa dan sebagainya, menjadi salah satu bagian yang utuh di dalam mendapatkan informasi tersebut. Itulah yang dikelola sama Biro PID, Pengelolaan Informasi dan Data. Dan terakhir, di Humas Polri juga ada namanya Biro Multimedia. Kalau dulu kita masih mendapatkan informasi secara manual, konvensional, tapi dengan berkembangnya dunia digital, berkembangnya dengan pengetahuan dan teknologi, maka divisi Humas Polri juga ada namanya Biro Multimedia. Sehingga kita bisa mengelola sumber-sumber yang diperoleh dari media sosial, media online maupun media lainnya yang berbasis internet untuk dikelola sehingga menjadi pemberitaan yang positif buat Polri. Apapun beritanya, Humas Polri yang harus bisa mengelola informasi tersebut supaya menjadi informasi yang menarik dan aktual dan memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat. Bagaimana strategi yang digunakan oleh Humas? Pengen mengetahui strategi digunakan supaya tidak terjadi blunder semuanya di dalam. Gara-gara nilai yang saya sampaikan tadi, nilai titik rusak susus belanga. Ya, baik Mas Sigit. Sebenarnya ini terkait dengan masalah strategi komunikasi kehumasan. Siap. Jadi dalam strategi komunikasi kehumasan kita mengenal adanya siklus kehumasan. Di dalam siklus kehumasan tadi itu ada sumber bahan keterangan. Sumber bahan keterangan itu di kepolisian untuk di Humas Polri ini ada yang bersumber dari Media Hub, SPIT Media Hub. Jadi ada sistem pengelolaan informasi terpadu di kepolisian yang ada dikelola di Media Hub, kemudian ditampilkan di Media Hub. Kemudian yang kedua ada dari Tribrata News. Kemudian yang ketiga ada dari Polri TV ini. Yang keempat itu ada dari medsos online maupun mainstream dari luar. Iya. Nah, dari bahan baku tadi itu berproses di Humas, tempatnya ada di war room. Kami ada tempat, namanya adalah sebenarnya kalau di luar biasa disebut command center. Kalau command center itu bisa dipakai di shop, tapi kalau di Humas kita biasa pakainya war room. War room tadi itu adalah mengumpulkan bahan baku tadi dari semua biro tadi. Biro Pemas punya bahan, Biro PID punya bahan, Biro Mulmed punya bahan, dikumpulkan jadi satu di war room melalui timnya tadi, kemudian kita analisa. Dari analisa tadi itu menjadi gambaran untuk kita menyusun di Humas ada namanya agenda setting. Jadi kita ada agenda setting tahunan, bulanan, mingguan, bahkan harian ada. Karena setiap case yang terjadi kita buatkan agenda settingnya. Nah dari bahan yang sudah diolah tadi, akhirnya kita membuat keputusan untuk bagaimana menyampaikan bahan baku ini dan dengan cara apa bahan baku disampaikan. Itulah strategi kehumasan yang kita laksanakan. Misalnya dengan kasus yang tadi terjadi, ada yang melakukan pelanggaran hukum atau mungkin ada melanggar etika, dari sisi tone medianya seperti apa kita kelola. Tone-nya positif atau negatif? Oh ternyata negatif. Seberapa besar engagement yang sudah terbangun? Nah kita harus bisa merubah engagement yang tadinya meluas dengan berita jelek tadi, kita harus bisa menutup dengan jawaban dan kita sampaikan berita positifnya. Jadi ibaratnya kita jawab dan kita kasih bunganya. Jadi kita jawab masalah yang sedang ditangani dan kita jawab dengan selain ini kita ada loh, ini loh tugas kepolisian sudah kita laksanakan, pengamanan ini, kegiatan ini, kegiatan ini, kegiatan ini. Apapun beritanya, apapun isunya, Humas harus bisa mengelola, dijawab dengan bunganya. Dengan demikian ada informasi berimbang. Untuk kedepannya bagaimana untuk mengintegrasikan seluruh personel Polri untuk bisa menjawab sesuatu yang mungkin terkait dengan permasalahan di Polri. Ya, baik, Mas Beni. Amanat dari Perkap 6 2023 tadi yang menyebutkan pegawai negeri pada Polri mengembangkan fungsi kehumasan tadi adalah suatu semangat untuk menyamakan persepsi bahwa tanggung jawab untuk memberikan citra positif institusi kepada masyarakat itu bukan hanya tanggung jawab dari divisi Humas atau Bidhumas saja. Kalau mungkin TNI Kadispen, Kadispen.
bukan hanya Kadispennya saja, bukan hanya Kabid Humas wilayah saja, tetapi tanggung jawab dari seluruh anggota Polri. Tentu saja seluruh anggota Polri tadi mengemban fungsi kehumasan dengan kehumasan terbatas. Bukan berarti semua masalah dia bisa menyampaikan, tidak, tetapi dia bisa mengemban fungsi kehumasan terbatas. Nah, salah satu cara bahwa karena sudah termasuk dalam perkap tadi, untuk bisa mengetahui fungsi kehumasan secara terbatas, berarti tanggung jawab dari Divisi Humas Polri untuk memberikan pencerahan kepada seluruh anggota Polri dan pegawai negeri pada Polri untuk mengetahui tentang apa sih fungsi kehumasan. Yang utamanya adalah bahwa sebagai pengemban fungsi kehumasan, dia harus tidak melanggar etika. Karena kalau melanggar etika pasti nggak dipercaya sama masyarakat untuk bisa menyampaikan pesan. Kemudian sebagai pengemban fungsi kehumasan, dia harus sudah mulai sadar untuk melek IT, melek digital, untuk membiasakan diri menyampaikan kebaikan-kebaikan kepolisian. Kalau dia bisa membuat konten kreatif tentang kinerja kepolisian, bakti kepolisian atau operasi polisi, monggo, silakan. Tapi kalau tidak bisa, paling tidak dia menyampaikan tentang yang sudah dibuat. Berita baik di kepolisian tadi itu tinggal di like, share, dan komen. Itu sudah menjadi bagian kebutuhan. Sekarang secara langsung dengan adanya kita membiasakan, membudayakan hal tersebut, maka seluruh anggota Polri akan merespon positif semua berita baik dan akan mengkanalisasi semua berita negatif tentang kepolisian yang nggak bermanfaat buat institusi. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Mas. Mungkin ada satu komitmen dari Divisi Humas Polri dalam hal pengabdian kepada masyarakat luas. Kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban kepada masyarakat. Sedikit ya. Ya, mengenai komitmen Humas Polri, tentu saja Humas Polri adalah subsistem dari institusi kepolisian. Semua kebijakan Bapak Kapolri menjadi payung utama apa yang dikerjakan oleh Divisi Humas Polri. Setelah kebijakan Bapak Kapolri yang menjadi payung utama adalah kita mensoroti 3 hal tadi, bahwa Humas Polri wajib menyampaikan tentang kebaikan-kebaikan kepolisian yang berupa tadi ada bakti kepolisian, ada operasi kepolisian, dan ada kinerja kepolisian. Nah, komitmen dari seluruh anggota Polri atau Humas Polri tentu saja kita siap untuk mendukung semua kebijakan pimpinan, dan kita siap untuk mengelaborasi menjadi sesuatu yang lebih positif lagi sehingga Polri lebih dipercaya masyarakat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemirsa Polri TV yang sudah menghadiri dan melihat diskusi kami. Salam presisi.